Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, eh, Pak Guru yang katanya guru pertanian, Muhammad Nizar Khairuddin. Baik, kali ini teman-teman, saya akan menyampaikan materi mengenai pemangkasan tanaman buah. Jadi, ternyata berbeda dengan tanaman sayur, di tanaman buah itu ada pemangkasan yang khusus. Nah, kali ini saya akan menjelaskan hal tersebut. Baik, yang pertama, prinsip dasar pemangkasan. Jadi pemangkasan tersebut dilakukan sebenarnya untuk apa sih? Untuk membuang cabang atau ranting pohon yang sudah tidak bermanfaat. Nah, selain itu juga untuk merangsang munculnya tunas vegetatif pada ranting yang sudah tua yang sebelumnya sudah pernah berbuah, sekaligus mengendalikan pertumbuhan tanaman yang berlebihan. Oke, secara umum pemangkasan sebenarnya hanya ada dua ya. Ada dua. Jadi kita tujuannya mau ke arah mana, mau pemangkasan yang mana. Jadi di sini ada pemangkasan bentuk dan ada juga pemangkasan perawatan. Bedanya kalau pemangkasan bentuk itu bertujuan untuk memperkuat batang dan cabang, jadi biar bisa menahan buah. Nah, kalau pemangkasan perawatan itu lebih diperuntukkan untuk mengatur tajuk agar sinar matahari masih bisa masuk secara merata kepada tanaman. Seperti itu ya. Nah, baik kita bahas satu persatu ya dari dua jenis pemangkasan ini. Yang pertama ada pemangkasan bentuk. Nah, pemangkasan bentuk ini ternyata ada 3 sistem pemangkasan ya. Jadi ada 3 metode. Yang pertama itu ini pakai bahasa Arab ya. Central Leader System. Yang kedua ada Open Center System dan Modified Leader System. Nah, kita lihat satu persatu ya. Di sini sudah bisa ditampilkan ya visualnya, jadi terlihat bagaimana Central Leader System itu bentuknya seperti apa. Jadi batang utamanya itu dibiarkan tumbuh bersama dengan cabang. Namun ada syarat khusus di mana cabangnya tidak boleh lebih tinggi dari batang utama. Jadi biarkan dia batang utama itu tumbuh menjulang. Apabila cabangnya melebihi batang utama, maka cabang harus dipangkas. Jadi nggak boleh kamu ya cabang lebih panjang daripada batang utama seperti itu. Nah, kelebihannya sistem ini maka pohon akan menjadi lebih kuat. Tapi ada juga ya, ketika ada kelebihan pasti ada kelemahan. Nah, kelemahannya itu kualitas buah menjadi rendah dan sulit pada saat panen ya, mungkin karena terlalu tinggi ya, makanya jadi sulit panennya kalau dibiarkan terus tumbuh tinggi batang utamanya. Baik, yang kedua ada open center system. Nah, ini kelihatan nih berbeda dengan yang pertama ya gambarnya. Jadi open center system ini batang utamanya hanya dibiarkan tumbuh pada ketinggian tertentu kemudian dipotong. Jadi batang utamanya kalau yang tadi dibiarkan, yang sekarang dipotong. Sementara cabangnya dibiarkan vertikal ya. Jadi melebihi ya, panjangnya itu melebihi dari batang utama. Jadi cabang di sini lebih panjang ya, lebih rimbun ke samping jadi ya, ke kanan, ke kiri. Nah, ada kelebihannya. Di sini matahari bisa maksimal ya. Jadi sinar matahari maksimal terhadap tanaman. Dari atas semua celah-celah tersinari, tetapi kekurangannya apa? Kekurangannya struktur pohon lemah ya, otomatis karena batang utamanya tidak tinggi, tidak besar, tapi cabangnya banyak yang panjang, yang ranting-rantingnya banyak sekali. Ketika berbuah otomatis akan mudah patah, strukturnya tidak kuat ya. Baik, yang terakhir di sini ada modified leader systemnya, dari namanya saja ini modifikasi. Jadi hasil modifikasi manusia pastinya. Di sini batang utama tumbuh sampai ketinggian tertentu, kemudian batang utama ditarik ke samping. Jadi ditarik menggunakan tali atau kawat. Sehingga batang utama dan cabang seperti terlihat gambar
seimbang ya, ke kanan ke kiri cabangnya dan batang utamanya mempunyai ketinggian yang sama. Nah, kelebihannya kualitas buahnya meningkat, produksinya meningkat, strukturnya juga kuat, cabang tidak mudah patah ya, kuat untuk menahan buah. Tetapi ada tetap kelemahannya, apa itu? Butuh skill atau kemampuan yang khusus ya. Ya, memang kalau dipelajari nanti juga bisa ya. Baik, selanjutnya tadi ada pemangkasan perawatan ya. Kalau pemangkasan perawatan ternyata tujuannya untuk tadi mengontrol ukuran pohon ya. Kemudian ternyata bisa juga merangsang pembungaan di luar musim. Nah, cuman ada dua ternyata pemangkasan perawatan, ada heading back dan thinning out. Ini masih pakai bahasa Arab juga ya, sama. Jadi pemangkasan heading back ini bisa dilihat ya. Jadi yang dipangkas atau yang dipotong hanya bagian ujung cabang ya, sehingga cabang akan memunculkan kuncup baru. Jadi emang tujuannya di sini untuk membuat lebih rimbun ya. Jadi ketika cabang dipotong sebagian, tidak seluruhnya, nanti akan timbul lagi cabang-cabang baru sehingga tanamannya lebat. Berbeda dengan satunya lagi apa? Thinning out ya. Thinning out ini bisa dilihat di gambar. Jadi ini dipangkas sampai ke pangkal batang ya. Jadi sampai ke pangkalnya, sampai ke ujung. Cabang lateralnya semua dipangkas sehingga menghasilkan struktur pohon yang terbuka, tidak terlalu rimbun, ukurannya lebih besar, cabang-cabangnya ya, batang-batangnya lebih kuat, sehingga kalau tidak rimbun otomatis ya cahaya matahari bisa merata bersinar terhadap tanaman dan menghasilkan buah dengan kualitas tinggi. Oke, seperti itu ya pemangkasan kali ini. Materi pemangkasan jadi ada dua ya, pemangkasan bentuk dan perawatan. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.